warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaan mengajarkan Al-Quran kepada anak. Hadis ke-11, yang artinya dari Sayyidina Mu'az Al-Juhani radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya, maka kedua orang tuanya akan dikenakan mahkota pada hari kiamat yang cahayanya melebihi cahaya matahari. Seandainya ada di dalam rumah-rumah kalian di dunia ini, maka bagaimanakah perkiraanmu mengenai orang yang dia sendiri mengamalkannya? Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Hakim. Faedah: apabila seseorang membaca dan mengamalkan Al-Quran, maka berkahnya adalah orang tua si pembaca akan dikenakan mahkota pada hari kiamat yang cahayanya melebihi sinar matahari. Seandainya matahari itu berada dalam rumah kita, matahari yang begitu jauh sangat terang sinarnya. Apalagi jika matahari itu berada di dalam rumah, tentu akan terang dan lebih berkilauan. Namun cahaya mahkota bagi orang tua pembaca Al-Quran yang mengamalkan isinya akan lebih terang daripada sinar matahari yang berada di dalam rumah itu. Jika orang tua pembaca Al-Quran saja akan mendapatkan pahala seperti itu, maka tidak dapat kita bayangkan bagaimana pahala pembaca itu sendiri. Apabila orang yang menjadi perantara saja begitu tinggi derajatnya, apabila orang yang menjadi perantara saja begitu tinggi derajatnya, apalagi orang yang melakukannya sendiri, tentu akan memperoleh derajat yang lebih tinggi. Orang tua mendapatkan pahala yang demikian itu hanya karena dialah yang telah melahirkan anak tersebut atau karena dia telah mendidiknya. Perkataan matahari ada di rumah dalam hadis tersebut menunjukkan beberapa makna yang halus. Jika matahari itu ada di rumah, tentu cahayanya akan lebih terasa daripada jika matahari jauh di atas. Jika matahari ada di rumah, tentu akan terjadi keakraban dan kecintaan karena setiap hari bersama kita. Berbeda dengan ketika matahari berada di atas seperti di dunia ini, maka matahari terasa asing bagi kita. Di dunia ini kemanfaatan matahari untuk semua orang. Jika matahari itu diberikan kepada satu orang saja, tentu itu merupakan kebanggaan yang luar biasa. Imam Hakim rahmatullahi alaihi meriwayatkan dari Sayyidina Buraidah radhiyallahu anhu bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan kepadanya sebuah mahkota yang terbuat dari nur. Kedua orang tuanya akan dipakaikan dua pasang pakaian indah yang tiada bandingannya di dunia ini. Orang tuanya akan bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, mengapa kami diberi anugerah yang seperti ini?" Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Ini adalah balasan bacaan Al-Quran anakmu." Dari kitab Jam'ul Fawaid dengan riwayat Imam Tabrani rahmatullah alaihi dan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengajar anaknya membaca Al-Quran, maka dosa-dosanya yang akan datang dan yang telah lalu akan diampuni. Barang siapa mengajarkan anaknya menghafal Al-Quran, maka pada hari kiamat ia akan dibangkitkan dengan wajah yang bercahaya seperti cahaya bulan purnama, dan dikatakan kepada anaknya, mulailah membaca Al-Quran. Ketika anaknya mulai membaca satu ayat Al-Quran, ayahnya dinaikkan satu derajat hingga terus bertambah tinggi sampai tamat bacaannya. Demikianlah keutamaan bagi orang tua yang mengajar anaknya membaca Al-Quran. Jika Anda menjauhkan anak Anda dari agama hanya karena beberapa rupiah, maka bukan saja diri Anda yang akan tertutup dari pahala, tetapi Anda juga harus menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Anda takut jika setelah anak Anda menjadi seorang ustadz atau hafiz, lalu ia akan menjadi seorang penjaga masjid yang hidupnya akan bergantung pada orang lain, sehingga Anda melarang anak Anda untuk belajar agama? Ingatlah, jika demikian berarti Anda telah melemparkan anak Anda ke dalam penderitaan yang selama-lamanya. Bahkan Anda juga menanggung beban tanggung jawab yang sangat besar. Sebuah hadis menyebutkan yang artinya, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang kepemimpinannya.
Setiap orang akan ditanya sejauh mana ia telah mengajarkan agama kepada orang yang ada di dalam tanggung jawabnya. Memang, sangat penting menjauhkan diri dari aib tersebut. Hidup bergantung pada orang lain. Tetapi tidak berpakaian hanya karena takut kutu sangatlah tidak masuk akal. Justru kita mesti menjaga kebersihan pakaian tersebut. Demikian pula jika Anda mendidik agama kepada anak-anak Anda, kelak Anda akan terbebas dari tuntutan. Selama anak Anda masih hidup, seluruh amal baiknya dan doa-doa ampunan yang ia mohonkan untuk Anda akan menyebabkan derajat Anda dinaikkan. Sebaliknya, jika hanya demi rupiah Anda mengorbankan pendidikan agama anak-anak, di samping akan menanggung akibatnya, Anda juga tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab atas kefasikan dan kejahatan mereka. Catatan amal Anda tidak akan kosong begitu saja dari amal-amal keburukan anak-anak Anda. Dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sayangilah diri Anda, dunia pasti berakhir, dan maut adalah penghabisan segala penderitaan dunia. Tetapi penderitaan setelah maut tidak akan pernah berakhir. Demikianlah tuan-tuan. Semoga apa yang kita dengar kita kesankan dan amalkan dalam hidup kita.